Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 24 April 2024, yaitu hari trading ke-70. Untuk tahun ini kita ada dua alert, TKIM dan ELSA. Nanti kita akan lihat trading snapshotnya. Uh, untuk regional mix ya, Bapak Ibu, sentimen inflasi dan data laporan dari Jepang kalau nggak salah bagus ya. Infonya mix saja pokoknya. Tapi di dalam negeri kita agak agak kaget tadi ada pengumuman dari Bank Indonesia, jadi suku bunga naik 6,25 jadinya ya. Jadi naik 25 basis point itu mungkin menjadi tekanan ya. Karena di prank ya sama The Fed ternyata belum menurunkan suku bunga, jadi menjaga kestabilan. Karena rupiahnya kemarin goyang banget, bikin goyang ya, bikin goyah. Oke, itu dia. Apapun itu nanti kita akan bahas secara volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume, lalu kita lihat struktur wyckoff off, dan kita cari di mana zona-zona kalaupun kita mau jual atau mau beli. Oke, IHSG, ya sentimen dalam negeri juga sepertinya informasinya uh, sidang DMK selesai, pemilu selesai, jelas sekarang mau ke depan dari dalam negeri, tinggal menghadapi faktor perang sama luar negeri sajalah kita nih. Kayak nggak ada kerusuhan, nggak ada aneh-aneh aja, kita berjalan lancar dalam negeri, insya Allah aman. Oke, siapapun yang menang, yang penting kita dapat profit lah kalau dari trader. Oke, lihat opening gap up, ada pembukaan naik, lalu dia coba turun, jadi opening gap-nya tidak tutup. ISG-nya di close 0,9 positif. Nanti ini ada hubungannya dengan rotasi bintang untuk daily ya, Bapak Ibu. Kita lihat di pre-closing tidak ada bandingan apa-apa, itu saja intraday-nya. Dia high sama low-nya ada di sini kelihatan. ISG-nya transaksi nilai value-nya 14 triliun, lumayan banyak. Net sale-nya 245. Maaf kalau salah ini ya, Bapak Ibu. All market-nya minus ya, nanti silakan dicek kembali. Lalu kita punya Bank BRI yang besar di pasar reguler keluar ya 429, tapi BBCA sudah buy. Nah, ini menarik mix dia campur aduk yang tadi saya sampaikan. Bank Mandiri jadi net buy, brand net buy ya yang tidak signifikan ya. Di sini yang signifikan keluar BBRI, Telkom 1,177 dan ASI itu yang signifikan keluar. Untuk trading value-nya, asingnya trading melakukan trading di all market sebesar 44%, lokalnya 56%. Di all marketnya asingnya jadi net buy, tapi tipis aja ya, 7,8 ini berapa nih? 78 miliar atau berapa nih rupiah ya, coba Bapak Ibu? Kayaknya 7,8 nggak tahu juta atau apa. Ini tipis aja nih karena selisih-selisih saja. Kalau di regulernya dia net sell. Oke, itu dia trading snapshotnya Bapak Ibu mix. Kita ada alert TKIM, saya tidak tahu apa alasannya. Elsa juga belum tahu. Apakah ada laporan keuangan atau ada lainnya? Kita akan lihat price-nya dan volumenya nanti. Alert ini Bapak Ibu terkirim secara sequential. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada waktunya. Jadi dia jam 10, bisa saja nanti pre-closing ditutup atau dan sebagainya. Kita akan lihat pembahasan setelah after market close, datanya tidak berubah lagi. Ini dia terkirim ke Telegram bot, Bapak Ibu, ini secara sequential. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, bisa lakukan analisa, bisa menerima alertnya atau rekomendasi dari big data kalau ada memang ya. Jadi karena dia machine learning, karena based on data tidak selalu ada. Telegram channelnya ada di sini, linknya, website dan sosial media, silakan di follow, insya Allah akan saya fallback. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Di-share juga kalau memang dirasa bermanfaat. Semoga apa yang di-sharing ini berguna untuk Bapak dan Ibu ya. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa untuk melakukan analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa. Jadi step by step-nya, tool-nya, cara melakukannya, cara menganalisanya. Nanti kalau ada waktu kita buat trading plan-nya dan sharing money management-nya. Oke, jadi kalau begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya jangan percaya siapapun. Siapapun jangan percaya 100%. Kalau Bapak Ibu hanya percaya pada diri sendiri, jadi jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ini prinsipnya ya. Bagaimana bisa dapat first opinion? Lakukan sendiri, analisa sendiri, praktis, cari
apa sih yang cocok ya. Jadi karena cari yang pasti profit tidak ada. Holy Grail tidak ada, tapi yang cocok dengan stylenya yang simple ya. Kalau saya simpelnya belajar volume dan price ya. Jadi Bapak Ibu bisa tutorialnya ada di situ, tutorial tentang volume price analysis. Oke, disclaimer on ya, trade at your own risk, tayor, sisanya dibaca sendiri. Oke, informasi robot kita untuk sharing cost, untuk bayar server, bayar langganan data, itu kita tanggung bareng-bareng. Sekarang mulai murah karena mulai ada yang bayarnya 3 bulan, setahun gitu, jadi lebih murah ya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Bu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Delcoin bot di sini. Bapak Ibu bisa juga akses nanti di deskripsi video. Sekarang kita akan mulai lakukan analisa. Kita mulai dengan cek dulu apa saja alertnya dan kita akan screening apa saja hasil dari SCR ya, screening saham dari end of the data. Oke, itu pertama kita akan mulai dengan cek dulu alert hari ini, alert robot. Ketik saja alert lalu di enter. Nah, ini adalah alert yang muncul dari 7 hari kalender Bapak Ibu. Kita tanggal 24 ada TKM dan Elsa. Oke, nanti kita akan pilih salah satu, kita analisa secara detail. Bapak Ibu juga bisa lakukan bersama-sama saya sambil menonton video ini. Bapak Ibu lakukan analisanya, dengarkan, practice make perfect. Jadi tidak ada cara lain kalau sambil belajar, kita harus praktis. Oke, selain dari alert robot, biasanya kita juga akan men-screening saham lainnya. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bisa cek daftar perintah di help. Ini adalah daftar perintah yang akan kita lakukan nanti sebagian besar ya, mulai dari Speedo, ada Trend, ada VBP, ada Star Rotation, ada Dominance Ratio, dan ada screening yang saya ambil beberapa saja juga untuk weekly yang kita lakukan. Untuk rotasi bintang sektornya 1 sampai 11. Untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik slash tutorial di robotnya, maka dia akan ada galerinya. Di sini silakan ditonton tutorialnya. Kalau kira-kira tidak paham apa sih yang diomongin gitu loh. Apa sih volume price analysis? Di sini ada tutorialnya. Biasa saya berikan di dalam workshop one day workshop itu untuk VPN. Ini ada sebagian saya buatkan videonya bagi yang tidak sempat atau tidak bisa ikut workshop. Oke, kita mulai dengan slash rekom. Rekom ini adalah untuk screening saham ya Bapak Ibu. Kita akan lihat apa saja rekomendasi dari end of the data di Delcoin bot ini. Nah, kita akan lihat satu-satu ini. Biasanya rezeki kita itu tidak hanya muncul di alert robot. Big data analysis memang canggih, tapi ya kita harus lihat mungkin ada rezeki kita muncul di screening lain. Tapi kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, dan muncul di screening yang lain kira-kira potensial, itu bagus ya, gitu. Itu yang saya cari. Kita lihat tanggalnya sudah benar ya, dari volume price analysis kita punya Elsa. Alah, Elsa ini bagus ya. Buka ini mulai ada penguatan Bapak Ibu. BRI katanya end of bearish. Jadi Elsa ada di alert juga ada di sini. BDT-nya juga Elsa sudah positif. Nanti kita tunjukkan. Kita cek di candle pattern bearish. HRT bullish engulfing, harum bearish, pegas bearish ya. Tuh untuk price action. Kalau untuk Rocket Jet ada Bank Mandiri, BRIS, dan ISAT. ISAT kemarin ya alertnya Bapak Ibu. Kalau dari PWS, Bank Mandiri dia sinyal buy tapi pegasnya sell. Pegas dia juga bearish engulfing, lalu iya itu dia sinyalnya tidak bagus untuk gas. Golden Cross tidak ada. Dead Cross PTBA hati-hati. Oh, Elsa-nya break upper downtrend, mungkin dia membentuk new high. Nanti kita akan bahas ya Elsa ya. Oke. TKM nggak muncul. Oke, itu dia. Selain itu kita cek salah satu yang favorit saya adalah saham ledakan volume, SCR Vboom. Nah, SCR Vboom ini dia akan screening terus ya selama market buka. Kita cek SCR Vboom. Ini adalah saham ledakan volume. Ada TKM. Oh, TKM-nya ledakan volume. Tapi dia tidak muncul di rekom ya. Kenapa? Dan ini nggak tahu nih mana yang mau kita pilih. Elsa juga mungkin bagus. Oke, selain itu kita cek juga saham-saham yang sudah ekstrim, baik dia di speedometernya sudah extreme fear untuk buy on weakness ataupun extreme greed untuk sell on strength. Oke, SCR ekstrim ya Bapak Ibu. Ini secara speedometer psikologi fear and greed-nya.
Oke, kita lihat ada sekitar 26. Di sini kita lihat BJBR udah extreme fear, dia kemarin dividen habis itu jatuh. MTEK nih fear, Bapak Ibu. Kenapa ya? SMA juga fear, ini satu grup dia. Telkom extreme fear. Ini kalau Telkom dia dekat-dekat zona demand, dia sudah bisa buy on weakness nih Bapak Ibu. Coba lihat VBP TLKM. Dia tidak ada alert mungkin besok ya, atau kita lihatlah. Ya, contoh saja nih, gunanya untuk ekstrim itu kita cari, aduh tidak kelihatan. VBP Weekly TL ini bonus aja Bapak Ibu. Saya itu kalau screening ekstrim itu gunanya untuk buy on weakness atau sell on strength. Tapi harus lihat dulu. Wah, tidak kelihatan juga. VBP monthly. Oh nggak ada pula dia ya. Luar biasa ini. VPA monthly kita pakai ini karena VBP hanya ada sampai chart weekly. Di weekly-nya juga dia nggak ada nih, ada gap tapi dia oke. Ya Bapak Ibu, jadi kalau begini dia tidak kelihatan di monthly-nya, ini untuk double ya. Ini mungkin dia ada hubungannya dengan sentimen Telkom berada di ini, tapi berada di Goto ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada low-nya. Ya, di sini ada low, tentu sini ada demand. Demand ini monthly yang mengejar ke atas, pasti ya Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada demand-nya nggak akan ke atas. Di sini mulai ada demand lawan ya. Oke, dekat-dekat sedikit lagi dia sebenarnya sudah masuk di zona demand ini untuk tahun 2021. Tapi kalaupun jebol nanti dia ada di demand di tahun 2020. Jadi mudah-mudahan dikit lagi nih Telkom nih. Karena di sini nggak kelihatan nih. Ya, nggak sampai 2001. Oke, itu contohnya. Sekarang kita lihat SCR panic. Kita mencari saham-saham yang panic, tapi dia ada alert berada di panic. Kalau Telkom di sini mungkin panic, semakin panic dia. Oke, kita tunggu di sini. Tadi ada alert apa? Ada nggak yang bagus? Ya nggak kelihatan ya, nggak ada ya Bapak Ibu. Kita lihat tadi tuh. Ya, Bapak Ibu cari saja yang saham-saham yang kira-kira bagus ada di Rekom, tapi dia muncul di sini di panic. Atau SCR Hope. Nih, saham-saham yang hope berarti demand-nya sudah masuk. Berada di hope, dia akan bergerak. MBA sama makin lama makin sedikit ya Bapak Ibu. Banyak balik ke arah panic dekat. Tinggal 4 saham saja yang daily-nya di Kompas 100 yang berada di zona hope. Oke, Bapak Ibu, kalau yang lain-lainnya silahkan di screening sendiri, ada di help tadi. Sekarang kita akan bahas composite. Kita mulai pembahasan composite dengan Speedo dulu. Speedo composite. Oke, kita lihat. Dia naik ya, positif kompositnya. Apakah dia berada di zona demand? Oke, netral. Dia menguat ya Bapak Ibu. Secara sentimen dari speedometer fear and greed, dia masuk ke zona netral. Ya, Bapak Ibu tanggalnya sudah benar. Artinya dengan kenaikan 0,9 itu menunjukkan sebenarnya demand-nya masuk. Oke, kita lihat dengan star C0. Nah, ini harus dicatat. Kompositnya naik 0,9 positif. Artinya kalau ada yang saham sektoral yang naiknya 0,5, dia akan lagging. Dia akan terkesan delay. Star C0. Ada apa ini? Oh, ramai saja ya Bapak Ibu. Ramai. Oke, ini pusat rotasinya adalah composite. Dan Bapak Ibu bisa cek ya nanti ini dia berapa saham yang semakin panik karena kompositnya bergerak menguat. Ini ya, jadi basicnya karena komposit menguat dia relatif melemah sektornya. Jadi secara relatif belum ada yang signifikan. Nanti tinggal dilihat sahamnya saja Bapak Ibu ya. Karena kompositnya naik ini, relatif. Oh, ini ada sektor apa ya ini ya? Energi? Ya, ini energi Bapak Ibu. Ya, energi kemungkinan ada menguat. Oke ya, Bapak Ibu, tampaknya beberapa saham secara relatif dia lagging terhadap kompositnya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite.
Kemarin kita lihat composite speedometernya Fir, sekarang sudah masuk ke netral, antara demandnya masuk. Sekarang weekly, oke. Ya, test for supply. Untuk weekly kita abaikan dulu volumenya karena masih hari Rabu. Nanti weekly ini volumenya validnya hari Jumat. Jadi untuk volume price analysis, chart weekly validnya hari Jumat. Tetapi kita bisa analisa price actionnya, candlenya Bapak Ibu. Di candlenya ini ada test for supply, kita lihat volumenya low, jadi diabaikan dulu, jangan percaya dulu ya. Tapi saat ini memang tidak apple to apple aja dibandingkan. Sekarang kita lihat spreadnya, ini udah mulai melebar dan candlenya dia ada perlawanan ya Bapak Ibu. Untuk sementara ini ada perlawanan. Untuk chart weekly-nya dia kembali masuk di atas mid Donchian. Close-nya di belum ya, belum. Mid Donchian naik jadi 7231, close-nya 7174. Oke, jadi saya ralat tadi, mohon maaf bahwa saatnya kalau naik, mid Donchian-nya juga naik ternyata. Jadi kita berada di low Donchian zone. Oke, tidak apa-apa ya, kita tunggu sampai hari Jumat. Kalau weekly-nya nih memang bisa bergerak sampai dia close nanti di hari Jumat. Oke, kita lihat dulu VBP. VBP weekly composite tujuannya adalah untuk time frame weekly kita perlu melihat di manakah zona supply, di manakah zona demand. Oke, dari sini VBP kita catnya adalah weekly dan kita lihat ini jelas sekali. Kita punya demand zone di sini. Jadi kalau mulai dekat-dekat kita buy on weakness, mudah-mudahan dikasih turun dulu bagi yang punya cash ya. Buy on weakness. Oke, itu weekly-nya. Jadi di sini juga ada sebenarnya yang saya sampaikan kemarin, ini adalah demand, tipis aja, tapi tetap demand apapun itu namanya. Itu yang memantulkan ini. Yang panjang ini dia memantulkan. Sekarang dia kalau jebol, sekarang dia demand, kemarin menjadi supply. Ya begitu dia kena, dia turun ya. Lalu dijebol. Begitu dia jebol, ini menjadi demand. Dites lagi. Kalau dia jebol ke bawah, ini akan menjadi supply, maka ini akan menjadi strong demand-nya. Oke, itu dia weekly-nya masih di situ, Bapak Ibu. Saya sekedar selalu wanti-wanti. Demand weekly itu kuat ya dibandingkan demand daily. Kita lihat dengan VPA composite bagaimanakah dengan daily-nya. Kalau volume price analysis untuk daily sudah valid. Kalau daily ya. Karena marketnya sudah tutup. Oke. Ini adalah VPA daily. Kita lihat sinyalnya demo indicate strength, dia naik 0,6, jadi ada penguatan, demand-nya masuk ini. Sinyalnya hijau ya. Dan lihat, dia valid. Kenapa? Volumenya di atas rata-rata sudah. Spreadnya aja di bawah rata-rata, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Dia sudah bentuk high, ya, trend high-nya. Dibandingkan 3 hari, candle 3 hari. Ini bagus karena dia divalidasi oleh volume. Oke. Kita cek di sini, nggak tahu ada gap atau tidak Bapak Ibu. Tapi pattern-nya ini yang perlu diwaspadai lagi-lagi seperti kemarin. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Lalu ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high. Oke. Kalau tren mau berubah nanti di wave atau alert wave, dia harus close di atas ini dan volume wave-nya harus bagus. Sekarang ini kita masih menghitung bahwa kemungkinan kalau dia tidak close di atas high ini atau low high yang ini break, maksud saya dia tembus ke atas. Kalau dia tidak berhasil dan dia malah ke bawah, patternnya berlanjut, ini menjadi low terhadap high, maka pattern berikutnya kalau 7026 jebol, maka dia membentuk lower low baru. Patternnya rapi sekali. Ini rapi sekali. Saat naik ini disebut dengan marking up dari Wyckoff structure. Ya, marking up. Bapak Ibu bisa tonton tentang volume price analysis, terutama tentang market structure. Di sini adalah distribusi, ini adalah uptrust, ini adalah marking down fase E. Kita harus tunggu di bawahnya, di zona demand-nya. Ini sekali lagi ada gap. Dan di sini adalah demand-nya. Itu adalah volume price analysis. Sekarang kita lihat supply demand-nya untuk daily. VBP composite ya. Supply and demand untuk daily, untuk composite kita bisa lihat di sini. Kalau dia turun lagi membentuk lower low, kita harus buy on weakness di mana ya? Kadang-kadang orang kalau punya cash, saya masih sebagian, doa saya adalah turun. Sebagian orang yang nyangkut doanya adalah segera naik untuk exitnya karena nyangkut. Jadi masing-masing punya style yang beda-beda. Kalau saya sih kalau punya cash saya berharap turun dulu ke sini. Karena saya sekarang sabar tidak beli, tidak jual. Beberapa saham yang bisa sell on strength, saya sell on strength kecuali dia nanti close di atas ini.
ya, close di atas ini, maka saya akan berhenti sell on strength. Saya nanti akan biarkan lihat profit run. Tapi untuk saat ini, kalau dia bisa keluar, saya punya cash, saya akan tunggu dia nanti buy on weakness. Ini adalah strong, saya kasih aja biar lebih jelas, strong demand zone. Ya, oke, itu untuk kompositnya. Kita perlu membahas komposit ini karena dia adalah psikologi dari marketnya, acuan. Kadang-kadang saham kita tidak ada masalah apa-apa, profitnya bagus, apanya bagus, tapi karena sentimen IHSG-nya hancur-hancuran, ya saham kita ikut turun gitu, ya. Oke, ini ada gap, sekali lagi catatannya. Jadi sekali mulai dari sini saya akan buy out bahkan sampai sini ya. Tinggal money management bagaimana caranya supaya duit kita atau capital kita itu cukup ketika dia turun sampai bawah ini. Sedikit-sedikit saja. Oke ya, itu untuk komposit. Sekali lagi saya sampaikan pattern untuk daily-nya masih mengkhawatirkan selagi dia tidak menyentuh new high, dia bisa new low. Kenapa? Sekali lagi saya perjelas di sini. Ini ada zona supply di sini. Ini nih supply nih, Bapak Ibu, ini supply ya. Di atasnya supply. Jadi kalau ke atas ini nggak berhasil, yang ini nih, ya supply yang ini kalau nggak berhasil dijebol, maka dia akan bisa ke bawah membentuk melanjutkan pattern. Jadi pullbacknya masih downtrend, gunakan untuk sell on strength kalau posisi profit ya. Sekarang kita akan bahas sahamnya. Tadi alertnya kalau tidak TKIM dan ELSA. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana korelasi dan volatilitas dua alert ini sebelum kita bahas sahamnya detail. Kita mulai dengan portfolio volatility map, ada sahamnya TKIM. Lalu spasi ada ELSA. Nah, mudah-mudahan bisa. Kalau enggak akan saya tambah saham lain. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Dua saham. ELSA dan TKIM ini adalah volatilitas dari sumbu X. Semakin volatile, semakin berisiko karena dia standard deviation ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat ini, kalau Bapak Ibu mau main trading cepat atau main fast trade, carilah saham-saham yang volatile ya. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu yang mau investing, mau slow, carilah saham yang tidak terlalu volatile tapi dia lebih profit seperti ELSA. Untuk data paling nggak 12 bulan ya. Sekarang kita akan lanjut PCM, Portfolio Correlation Map. Ini mungkin tidak bisa, saya belum ubah lagi ya. Coba cek dulu. Kalau enggak kita tambah saham apa? Oh bisa. Oke Bapak Ibu, yang untuk dua saham dia bisa. Sekarang kita lihat antara ELSA dan TKIM. Korelasinya 0,67, berarti tinggi. Kalau Bapak Ibu sudah punya TKIM, jangan beli ELSA, begitu juga sebaliknya. Cari saham yang lain ya Bapak Ibu. Begitu prinsip-prinsipnya. Jadi kalau kita di dalam workshop Trading as Business, kita juga belajar tentang risk portfolio risk exposure namanya. Caranya adalah kita atur saham-saham kita supaya korelasinya tidak tinggi. Kalau sudah terlanjur tinggi, bagaimana caranya? Kecilkan jumlah lotnya supaya risknya kecil. Oke. Tadi kalau di rekom sepertinya ELSA bermunculan ya, tapi kalau diledakan volume ada TKIM. Hanya dua saham, mungkin nanti saya akan bahas ELSA, tapi TKIM nanti tidak saya tambahkan chartnya ya, supaya Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses robot bisa juga dapat beberapa input lah ya. Sekarang kita akan mulai dengan ELSA, kita cek dulu alert. Jadi dalam membahas saham, Bapak Ibu cek dulu alert dari sahamnya fresh atau tidak. Itu penting. Kalau dia fresh, kalau dia tidak fresh, maksudnya sudah keluar alertnya dalam berturut-turut dalam 2 minggu sudah keluar 5 kali misalnya kan, ya jangan masuk, itu sudah terlalu banyak alertnya gitu. Tapi kalau setelah 4 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan dia baru keluar alertnya, itu kemungkinan fresh. Jadi baru masuk nih bandarnya. 3 bulan akumulasi mungkin ya. Kita analisa lebih detail. Oke, lihat, alert terakhir dari ELSA adalah tanggal 12 Januari, sekarang adalah tanggal 24 April. Berarti boleh kita katakan untuk si ELSA ini alertnya yang keluar hari ini itu fresh ya. Fresh, paling nggak dalam 1 bulan terakhir dia belum ada keluar. Kalau pas 1 bulan bagaimana Pak? Itu ragu-ragu, kita lihat chartnya dulu strukturnya. Oke, itu lalu kita lihat dengan SPY
Speedo. Setelah kita tahu bahwa dia alertnya fresh, Speedo, Elsa. Nah, dari speedometer dia berada di zona apa? Apakah grid? Kalau grid, bagus berarti demand-nya baru masuk. Oke, dia ini dari speedometer. Grid. Grid di sini apa Pak bedanya dengan rotasi bintang? Kalau grid di sini dia hanya terhadap dia, nilainya tidak relatif terhadap komposen atau sektoral yang lainnya. Jadi hanya menilai Elsa saja. Kalau grid ya udah demand-nya lebih besar daripada supply artinya. Tanggalnya sudah benar ya. Itu grid sekarang Elsa bagus berada di zona grid. Kita lihat star Elsa. Nah, baru kita bandingkan dengan rotasi bintang. Rotasi bintang daily untuk saham Elnusa atau Elsa dengan pusat rotasi adalah komposit. Oke, dia sejalan dengan sektor energi sama relatif terhadap komposit ya. Energi terhadap komposit dia juga berada di zona grid, Elsa terhadap komposit juga berada di zona grid. Oke, bedanya grid di sini relatif terhadap pergerakan komposit. Komposit hari ini menguat 0,9. Nah, dia terjadi akselerasi. Lihat, jarak antar bintangnya menguat. Berarti jauh sekali Elsa menguat baik price dan volumenya terhadap komposit. Oke. Nah, di sini kita lihat Elsa terjadi akselerasi, dia masih terus bergerak. Kalau dia terus menguat, maka dia akan bergerak di grid terus. Tapi pada suatu saat orang grid akan menjadi fear. Nah, kita nggak tahu kapan itu. Kalau lihat di daily, dia akan lebih volatile. Nah, kayak dia catatannya grid, artinya demand-nya menguat relatif terhadap demand-nya komposit. Kalaupun punya, nanti kita akan lihat di chartnya. Itu adalah untuk daily. Sekarang kita lihat VPA weekly. Weekly star dari Elsa. Nah, kan di daily-nya berada di zona grid. Kita lihat weekly-nya. Berada di mana ini weekly-nya? Nah, untuk time frame lebih panjang. Kita kalau begini kan enak ya. Kita tahu di daily-nya dia grid. Tapi lihat di weekly-nya dia berada di zona panic. Ini bermain dari weekly. Berada di 1-2 minggu dia sudah menguat. Best buy-nya ketika dia crossing ke sini nih. 2 minggu yang lalu mungkin dia best buy untuk Elsa untuk weekly. Jadi weekly ini masih bisa panjang Bapak Ibu. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah sebulan ya kan. Mungkin nanti ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya gitu. Begitu di sini pergerakannya sudah jauh. Jadi mainnya lebih slow, profitnya biasanya juga lebih besar. Oke, kalau main cepat di daily. Cuman di daily lebih volatile biasanya. Oke, weekly-nya bagus. Ini kita sebut dengan kalau karena dia berada di zona panic, maka weekly-nya disebut dengan habislah panic, terbitlah hope. Paniknya masih ada, tapi hope-nya menguat. Nanti kalau udah begini, maka paniknya habis, semuanya ada hope gitu ya. Jadi belinya itu ya di segitiga ini ya. Cicil belinya ketika dia berada di segitiga panic dan hope. Kalau sudah di grid, Bapak Ibu beli, itu udah ketinggian. Oke, sekarang kita lihat Star S, sektor nomor 3. Bagaimanakah Elsa bintangnya bergerak relatif terhadap pusat rotasinya kita ganti dengan energi. Tadi kalau terhadap komposit kan dia sama-sama bergerak nih. Sekarang bagaimana kalau kita ganti? Oke, sekarang pusat rotasinya kita ganti dengan energi. Dengan energi, kelihatan yang leadingnya adalah DOIT sudah di atas. Beberapa sektor pegas itu melemah ya. Bapak Ibu ini gelondongan nih, ramean nih, melemah. Kecuali DOIT yang menguat. Adaro melemah relatif terhadap EDIP. Elsa sempat zigzag dia, melemah, menaik, meningkat gitu. ADMR melemah, PT Rebo ini ada sinyal menguat, Akra melemah. Raja juga jatuh. Jadi DOIT luar biasa kalau pusat rotasinya ya. Adalah sesama sektor energi, DOIT-nya leading, Elnusa juga kembali menguat. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat langsung PBV ROE sektor nomor 3. Ya ini yang mau lihat-lihat sektor nomor 3. Bisa. Oke, ini kita mencari saham-saham yang berada di zona ini. Ya, saat dia ROI-nya di atas rata-rata, PBV-nya di bawah rata-rata. Jadi murah dan ROI-nya bagus. Oke, itu dia. Kalau kita lihat tadi Elnusa berada di sini ya. Dia PBV-nya masih di bawah rata-rata, tapi ROI-nya ya di atas 10 lah. Di bawah rata-ratanya tinggi nih, 2,6 karena batu bara kemarin-kemarin ROI-nya tinggi ya. Oke, itu. Sekarang kita akan langsung pembahasan price dan volume. Kita bahas
VPA monthly dari Elsa. Oke, ini monthly yang kita lihat dulu untuk mengetahui, oh, Elsa strukturnya begini. Apa saya nggak tahu apakah ini mematahkan tren atau gimana ya? Gini, Bapak Ibu kalau lihat tren ini, ya ini mau kemana? Kita mau bentuk segitiga, patah di sini ya, Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu silahkan saja lah. Ini kalau segitiga di sana juga ya. Segitiga ke sana ini taruhlah segitiganya mulai dari sini lah. Dari sini. Ini sempat cucuk ke atas dia masuk lagi. Ini patah. Jadi kalau dari pattern mandinya gitu. Tapi kalau kita ambil dari bottoming tahun 2020 sebenarnya dia trennya up terus sejak di 2020 kan sempat harganya di pandemik itu berapa nih? 100 di bawah 100. Lalu dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia udah naik berapa ratus persen ini. Sampai 2021 juga sudah naik ke atas 500% mungkin ya. Tapi dia kembali naik. Jadi kalau di sini kita lihat kalau mau main cepat targetnya yang inilah ya, karena ini nanti kalau kita buka time frame daily tentu ada sell mother candle yang menekan ke bawah. Oke. Tapi kan kita tidak trading di monthly, kita cuma tahu oh struktur besarnya seperti itu. Karena kita lihat VPA weekly Elsa. Di weekly-nya seperti apa? Ya banyak ya, ribet ya Bapak Ibu. Kita lihat weekly, lihat monthly, ya, capek. Ya memang gitu. Nah, kalau kita ambil time frame weekly dari Oktober 2022, dia trennya up. Oke, trennya up. Kenapa trend up? Dia belum pernah break yang low-nya. Ya, signifikan ya Bapak Ibu. Kalau ini kalau mau dijadiin low dia break, tapi kalau di sini dia belum break. Dia masih swing-swing saja. Oke, jadi dia low high, high low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Jadi kalau mau nge-swing untuk main time frame weekly tadi kita punya stop loss paling enggak jangan sampai jebol 370 atau stop lossnya wajib ya, wajib untuk jangka panjang mainnya stop loss di 364. 2 tick dikurangi 370. Oke? Di atasnya kita nggak bisa lihat. Lihatnya nanti tadi di monthly-nya. Bapak Ibu bisa pakai trading view. Ya target jualnya di 460 atau di sini ya 500, di atas 500 bisa jual lah Elsa ini. Di atas 500 jual. Nanti lihat trading view di monthly-nya downtrend-nya berapa. Sekarang kita lihat VPA Elsa. Kita lihat daily-nya untuk entry. Oke, dia break Bapak Ibu. Sementara kita lihat hampir sideways. Ya, dia naik ke atas hampir sideways ini kalau lihat kalau kita tidak lihat weekly-nya maka kita mengatakan ini hampir sideways. Padahal kalau kita lihat weekly-nya, oh ya dia ada trend up. Oke, dia lihat turun, naik, turun, naik. Jadi ini sebenarnya kalau kita tarik garis hampir nyentuh downtrend-nya. Oke, kalau Bapak Ibu adalah tipikal agresif artinya risknya nggak mau besar-besar, profitnya ya bisa 2 kali lebih ambil bungkus, maka stop lossnya carilah swing low ini ya. Nanti kita cek di evol. Kalau evol ini kan ada satu high-nya break, maka kita cari swing yang terdekat. Ini dia ya, stop loss bisa di sini ya. Kenapa nggak ini? Ini masih dalam ya Bapak Ibu. Oke, besok Elsa kalau mau beli kita tunggu di downtrend yang di break. Mudah-mudahan dia turun dulu ke sini. Di sini beli, di sini beli, 40 ini beli. Oke, di sini beli, di mid downtrend bisa beli ya, atau di sini bisa beli. Jadi misalnya ini 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot, ini 16 lot, ini 20 lot, ini 50 lot. Itu bisa dipasang ordernya. Stop lossnya ini untuk agresif. Tapi kalau dia Bapak Ibu konservatif, mau ambil swing low yang di 380 ini tadi, ya ini mungkin 1 lot, 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot gitu sampai bawah ya Bapak Ibu. Dia mengharapkan dapat harga lebih diskon. Oke, begitu. Kita baca volume price-nya, effort to rise bullish sign. Candle-nya bullish sign tapi kan pattern-nya kita lihat. Kenapa saya bilang ini dia biasanya pullback ke bawah. Ini adalah low high, high low, high high. Jadi dia break ke atas, dia akan retrace dulu. Nah, pas dia retrace kita buy. Stop loss-nya kan di sini. Dia break ke atas, ya kan? Dia turun ke bawah, stop loss kita di sini. Pas dia retrace,
ya kita buy on weakness. Sekarang kita jebol lagi ke atas, maka kemungkinan besar dia akan retest lagi ke bawah. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah ini. Ya, gitu. Jadi itu agresi konservatif bisa di sini. Mudah-mudahan dia ke bawah. Masing-masing beda-beda. Oke, itu dia ya. Volumenya sangat besar. Kita volume price analysis. Kita lihat price-nya, candle-nya bullish. Lihat volumenya valid. Valid volumenya ya Bapak Ibu. Stop loss juga kelihatan. Lalu kita lihat BDT-nya. Ini ada BDT Elsa. Lihat, ininya uptrend. Lalu di sini sudah ada sinyal buy. Dia crossing jadi positif akumulasinya. Ya itulah, tinggal buy kita. Jangan lupa jaga atas satu lot atau 2 lot atau 3 lot. Ya itu untuk jaga kalau dia break langsung naik ke atas kita tidak FOMO ya, tidak fear. Oke, ini tinggal nentuin target dan rewardnya saja ini Bapak Ibu. Kalau retracement saya agak yakin dia akan retracement dari polanya kalau dia sudah masuk pattern high low, high high, lower high ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan Evol. Evol Elsa. Nah, ini kita tadi meyakinkan stop loss kita. Apakah ada power box? Mungkin ada power box. Iya, power box-nya ada ya. Ini power box. Bapak Ibu, kalau power box, apa itu power box? Kita mencari kotak candle yang besar relatif terhadap lainnya dan dia break bentuk new high. Oke, breaknya di sini. Kalau breaknya di situ, artinya kita akan cari di antara yang di break sama ini mencari stop loss. Kalau kita cari ke bawah, ini adalah swing low. Kita cari 2 tick di bawahnya. Ini adalah stop loss. Ya, jadi ini apakah ini? Kalau saya sih lihat yang di break ini, karena yang di break itu ini di break. Tapi yang di belakang sini yang lebih tinggi di break juga, berarti stop loss-nya masih di sini. Oke, itu gunanya Evol, Bapak Ibu. Kita meyakinkan ada power box, volumenya besar. Sekarang kita lihat dengan PBP Weekly Elsa. Kita cari zona supply and demand-nya. Untuk weekly, supply demand Elsa. Oh, weekly-nya jauh ya. Kalau yang strong demand-nya ada di sini. Ini adalah strong demand. Ini sekarang ada demand juga Bapak Ibu. Sebelum ini waktu di sini dia menjadi supply, dia tes supply turun ke bawah ya menjadi supply. Lalu ini dijebol menjadi demand. Sekarang dia bolak-balik. Kalau di Bapak Ibu tarik garis, kira-kira di sini nih dia barangnya. Ya. Artinya dia sekarang menjadi demand yang membantu dia naik ke atas. Kalau dia turun, kita bisa buy on weakness sekitar di sini. Ada demand di situ. Tapi yang strongnya di bawah ini. Nah, untuk lebih jelas kita lihat aja di daily. VVP Elsa, bagaimana datanya? Kita bicara by data saja. Oke. Oh, daily seperti itu. Baiklah, ya. Kita punya zona sideways seperti tadi bilang. Kalau di daily kayaknya dia sideways ya. Ini adalah zonanya. Adalah kalau yang di sini sekarang dia menjadi demand. Tapi kalau di atas ini dia menjadi supply, masih ada supply di atasnya. Maka kita boleh katakan kalau dari panjang ini ke bawah adalah zona SND, supply and demand zone. Ya. Kecuali sampai dia break ke atas, maka dia menjadi demand, dia akan turun. Oke, kita lihat lebih detail. Ya, jadi ini ada demand, ya kan panjang nih, tarik garis ke sana. Ini ada panjang, tarik garis ke sana. Kemungkinan dia akan tes demand ini, gitu. Jadi ini yang panjang-panjang ini menjadi zona buy ya, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu lihat kalau untuk bulan April, dia ada volume yang membesar begini. Ini kalau dia break, maka ini menjadi demand zone. Jadi semenjak bulan ini dia demand zone di sini, drop, base drop gini ya bentuk pattern. Nah, ini posisi buy on weakness. Jadi kalau dia turun, malah bagus karena kita bisa buy on weakness di sini. Oke, jadi confirm ya, confluent dia antara buy-nya di mana. Kalau turun besok Elsa bisa gunakan, tapi wajib pasang stop loss. Oke, berikutnya kita akan masuk ke foreign flow. Kita lihat DOM dulu. Wave ya, wave. Wave Elsa. Apakah ada sudah terjadi perubahan wave yang divalidasi oleh volume? Mungkin sudah ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah volumenya ini. Ya, sebaiknya sih di sini ada merah dulu, nanti bisa berubah nih Bapak Ibu. Kalau ketika dia turun bisa berubah. Dia merah dulu baru hijau besar. Karena dia zigzag, kalau dia membentuk trend up, dia harus close dari yang puncak ini dulu gitu loh.
Tapi kalau dia ngambil yang kecil ini, wave-nya ya sudah. Itu dia masalahnya pakai parameter dari elite wave-nya ini. Tunggu saja lah ya Bapak Ibu, tunggu break. Sekarang kita akan lihat DOM. Ini adalah dominasi rasio. Kita akan membandingkan asing versus lokal itu seperti apa sih bentuknya. DOM ELSA. Berapa sih asingnya dominasi persentasenya? Wow, besar, cukup lumayan. Asingnya 37%, lokalnya 62% untuk hari ini. Dalam 5 hari dia 13%, ya, gitu saja. Kita lihat PIF. Sekarang chart PIF atau foreign flow untuk ELSA, kita ketik /PIF ELSA. Kita akan lihat, tadi untuk hari ini kita tahu asingnya besar. Oh iya ya, jadi benar. Memang chartnya itu mengatakan bahwa asingnya dominan untuk saham ELSA. Jadi kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Untuk hari ini, foreign flow ELSA adalah 17,24. Dalam 5 hari adalah 15,8 miliar. 20 hari 25 miliar ya dalam 20 hari. 60 hari dan 100 hari dia masih net sell. Bapak Ibu bisa lihat patternnya, saat asingnya jualan, sahamnya turun, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Asingnya jualan, sahamnya turun. Nah, ini asingnya akumulasi nih, sahamnya naik. Jadi korelasinya ada. Bapak Ibu bisa lihat di sini dia besar, Bapak Ibu, dan sahamnya naik. Besok Bapak Ibu kalau mau buy bisa, kalau dia 414 bisa buy, di 418 bisa buy, turun ke sini bisa buy ya Bapak Ibu. Kalau mau agresif di 39 4 kurang 2 tick. 350 stop lossnya kalau agresif ya di sini. Ini ada low-nya. Oke ya, dari asingnya bagus ini kalau foreign flow di ELSA. Sekarang kita lihat dengan tren ELSA. Untuk chart trend Bapak Ibu, sudah saya update. Harusnya sudah saya update untuk suku bunga. Kita sudah naik. Ini ELSA full year 2023 ya. Dia laporan keuangannya sudah ada. Kita lihat grow-nya bagus ya, 33 Q-on-Q-nya. BI rate-nya sudah naik. Government bond-nya juga dia sudah cek sekian ya Bapak Ibu. Tapi ini asumsi. Mohon maaf kalau salah ya Bapak Ibu untuk 10-year government dan corporate bond yang dia naik. Saham untuk ELSA dia berada di under value ya Bapak Ibu. Dia targetnya adalah 1305 kalau kita percaya dengan valuasi ini ya. Oke. Sekarang kita lihat MACD-nya Golden Cross, dia naik. Ini kalau dia turun mudah-mudahan ini bisa jadi untuk zona buy ini ya Bapak Ibu. Ini banyak support become resistance semuanya. Sekarang kita lihat dengan PWS ELSA. Bapak Ibu bisa cek juga weekly untuk PWS ya. Ini mudah-mudahan juga dia sudah bagus. Sinyalnya sudah buy. Oke, ini adalah chart P2 Walusiwa atau PWS, adiknya buy, stochastic buy, trennya sudah up. Nah, ini yang penting juga, volumenya very high, spreadnya juga tinggi, close-nya di atas, high, dan yang paling penting dia sudah accumulation dan strong. Oke, kita lihat dia sideways ya. Dia keluar ini, keluar atas, dia sideways. Sekarang Bapak Ibu kita lihat. Ini sudah muncul dua, cukup kuat Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa menjadi stop loss Bapak Ibu kalau pakai chart ini Akenasi. Yang perlu di break adalah ini. Dua ini resisten. Supaya apa? Rudang-rudang atau flower ini semuanya break. Jadi sambil menunggu itu, kalau bentuknya sudah up begini, kalau dia turun masuk ke zona yang warna abu-abu, justru ini zona kita buy on weakness. Masuk buy. Karena kan ini sudah ada patternnya ya. Kalau dia jebol baru kita kabur ya. Kalau ada sinyal sell dan dia jebol ke bawah baru kita exit. Buying pressure 14,8, selling pressure 1,2. Lihat power buy-nya untuk ELSA daily-nya sudah naik kencang sekali ya, 1530. Kuat, ini posisi buy sekarang. Kalau di sini kan sell, ini posisi buy. Oke, sekian untuk ELSA Bapak dan Ibu. Kita lihat TKIM, alert TKIM. TKIM-nya bagusnya keluar di ledakan volume. Dia tidak fresh karena ini alert kedua. Sebelumnya dia sudah berada di tanggal alert. Berarti Bapak Ibu harusnya antara kemarin dan hari ini kita sudah buy, sudah pasang order buy, sudah dapat barang mudah-mudahan. Kita lihat dengan Speedo TKIM. Nah, bagaimana? Apakah dia ekstrim atau grid?
Kalau grid masih bisa berlanjut nih, karena alertnya baru 2. Masih bisa buy ini mudah-mudahan. Grid artinya demand masih lebih besar pada supply untuk saham TKIM. Sekarang kita lihat dengan star TKIM. Ini spesial karena dia ledakan volume. Star TKIM berada di zona grid ya, walaupun sektoral basicnya kedatangan fear, tapi relatif terhadap composite TKIM masih grid. Dan kita cek weekly-nya, W star TKIM. Chart weekly ini hanya ada Kompas 100 ya Bapak Ibu. Kalau di luar Kompas 100 dia belum ada. Oh iya, bagus juga dia weekly-nya masih zona hope, dia masih bisa bergerak. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan atau 5 bulan masih bisa mudah-mudahan. Masih panjang perjalanan. Kita lihat sekarang VPA weekly TKIM. Dia ada ledakan volume, kita lihat weekly-nya. Oh gitu bentuknya ya Bapak Ibu ya. Oh dia volatile sekali nih. Main time frame besar 2 bulan, 3 bulan profit taking gitu ya. Jadi kalau lihat ini kita profit takingnya di atas itu bisa lah. Kalau udah di atas ini, terutama yang candle inilah Bapak Ibu, mulai di sini nih bisa juga 10.000 bisa target jual lah. Oke. Kita lihat VPA TKIM. Mainnya begitu ya Bapak Ibu. Kalau udah masuk zona supply jual, masuk zona demand buy. Ya, di daily-nya bagus pula. Oke, kita lihat. Kalau udah dibuka di daily, dia turun. Ini selling climax, auto recent secondary test. Di sini ada alert kalau nggak salah ya Bapak Ibu tanggal 18. Di mana? Ini sekarang dia sudah bentuk pattern fase A. Ini akumulasi the best time for when second chance to buy. Low, high, high low, higher high. Di sini high low, higher high, high low, higher high ya. Itulah. Patternnya sudah terbentuk ke atas, dia uptrendnya Bapak Ibu. Tinggal targetnya bisa jual di sini untuk yang fast 10 ribuan atau 9.000 sekian. Ini disebut dengan sell mother candle. Bapak Ibu bisa lihat volumenya meledak, volumenya hilang. Saat candlenya merah, volumenya hilang, baru dia candle hijau, boom. Tapi sayang dia tidak berhasil close ya di 810, tidak apa-apa. Jadi belum bisa menaikkan stop loss. Tadi kalau dia close di atasnya, maka stop loss-nya kita naikin. Tapi ternyata dia tidak close, maka stop loss-nya belum bisa dinaikkan menurut saya ya. Sayang sekali. Nah, ini belum bisa dinaikkan. Oke, ternyata sudah naik tinggi. Kalau mau main di daily, terlalu tinggi dia, terus riskan. Ya, mungkin buy-nya kalau tunggu dia turun ke mid doncian lah. Karena stop loss kan masih di sini. Ya, stop loss masih di sini. Belum bisa dinaikkan. Oke, kita lihat DOM TKIM. Ini tambah-tambah sedikit ya untuk ini masih bisa 2 menit saya rasa. Oke, asingnya untuk dominasi rasio TKIM asingnya 15% untuk 1 hari. Untuk 50 hari dia 7,9, ya kecil ya. Dalam 20 hari dia besar nih, 9,1 membesar. Oke. Kita lihat foreign flow. PIF TKM. Bagaimana asingnya? Kalau kita lihat lebih besar hari ini di rata-rata. Oh, berbeda dengan Elsa ya. Jadi korelasinya tidak terlalu berkorelasi. Ini Bapak Ibu, sahamnya turun, dia nggak kemana-mana nih asingnya. Sahamnya mulai naik, asingnya keluar. Dan sekarang asingnya masuk besar hari ini. Oke, boleh dikatakan asingnya tidak terberkorelasi. Tapi hari ini asing di TKM naik 10 miliar. Masuk ya setelah berapa seminggu dia lebih dia net sell, bahkan dalam 1 hari dia net sell ini. Oke Bapak Ibu, itu aja aftermarket close untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu mencobanya, lakukan sendiri, practice make perfect. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, silahkan subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, Bapak Ibu bisa belajar dan semoga profit ya, cuan di dalam tradingnya. Semoga rezekinya juga barokah. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.